Yeay, udah ada Rahman yang join. Tunggu dulu ya. Kita sambil tunggu teman-teman kita yang lain. Halo, semuanya siapa yang hari ini? Sinaga halo juga. Tunggu dulu ya teman-teman. Kita tunggu teman-teman kita yang lain join dulu ya. Sekarang sudah jam 3 lewat 1 menit. Halo juga Ara Sinaga 797. Halo Dea. Oke. Tunggu dulu ya. Oke. Sudah ada Dr. Jocelyn. Oke, langsung aja deh. Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang di IG Live HHDC Klinik. Saya Opera, saya salah satu staf dari HHDC Klinik. Dan hari ini saya akan jadi host di acara live ini selama kurang lebih 1 jam ke depan, gitu ya. Dan hari ini HHDC Klinik akan sharing lagi kepada teman-teman sekalian untuk berbagi informasi, berbagi tips gitu ya. Dan untuk kali ini kita akan membahas mengenai jangan anggap remeh bila gigi anak rusak. Tuh. Jadi yang kita tahu nih gigi anak-anak banyak yang kecil-kecil gitu ya udah rusak giginya. Kayak udah pada hitam gitu ya gigi bagian depannya. Nah, kasihan gitu ya masih kecil udah mengalami sakit gigi kan sakit gigi itu yang kita tahu kan nggak enak banget gitu ya. Nah, nanti untuk sharing ke teman-teman sekalian, saya akan mengundang narasumber dan narasumbernya adalah dokter gigi juga dan berpraktik juga di HHDC Klinik. Untuk kali ini yang berkesempatan live untuk sharing kepada teman-teman sekalian adalah Dr. Jocelyn Sintano. Itu nanti beliau yang akan sharing kepada teman-teman sekalian. Dan kalau teman-teman sekalian belum tahu Dr. Jocelyn, Dr. Jocelyn adalah dokter muda yang berpraktik di HHDC Klinik tentunya ya, yang sangat bersemangat gitu untuk selalu mengupgrade ilmu gitu. Jadi dulu sebelum PSBB ya, sebelum ada pandemi ini, Dr. Jocelyn rajin mengikuti seminar-seminar, ikut course gitu mengenai bidang kedokteran gigi, dan beliau juga masih aktif sih di kampus gitu ya. Beliau pokoknya sangat bersemangat untuk selalu mengupgrade ilmu, semangat untuk mengikuti organisasi-organisasi gitu ya. Nanti untuk panjang lebar lagi atau penjelasan lebih lengkap lagi mengenai tentang Dr. Jocelyn bisa nanya langsung dengan Dr. Jocelyn gitu ya. Nah, untuk live kali ini kita hanya dikasih waktu hanya 1 jam aja. Kalau teman-teman nanti merasa masih kurang jelas atau masih mau bertanya, teman-teman bisa DM kita di akun Instagram HHDC Klinik atau bisa WhatsApp di WhatsApp kita, nomornya saya sebutin ya, di 0856 90 65 373. Seorang lagi di 0856 90 65 373. Nah, dan teman-teman sekarang yang udah join, boleh tulis dulu pertanyaannya ya, sambil kita nunggu teman-teman yang belum join nih. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan tulis-tulis dulu nih, ketik dulu, terus share aja nggak apa-apa di kolom komen. Dan hari ini kembali HHDC Klinik akan memberikan giveaway kepada teman-teman sekalian. Giveaway-nya sangat menarik. Jadi kalau teman-teman mau mendapatkan hadiahnya, teman-teman bisa bikin pertanyaan semenarik mungkin. Karena nanti pertanyaan paling oke, yang paling menarik kita akan kita akan pilih dan kita akan jadikan pemenangnya, dan nanti pemenangnya akan kita umumkan setelah acara live ini. Kita akan upload di Instastory kita. Jadi teman-teman siap-siap aja namanya nanti siapa yang namanya yang akan kita mention di IG story kita. Gitu. Oke, siapa aja yang sudah ini. Oke, oh iya terima kasih sudah mengingatkan. Sebentar ya, saya pin dulu judul kita topik hari ini. Dan Dr. Jocelyn narasumber kita juga sudah join di sini. Jadi untuk menghemat waktu Dr. Jocelyn langsung aja saya undang di live ini. Ya. Sebentar. Baik. Halo dok. Halo Mbak Vera, apa kabar? Ya,
Oh, kabar baik, Dok Jocelyn gimana? Ya, lumayan. Kabar baik juga. Masih PSBB kan, Mbak? Iya, masih, Dok. Iya, Jadi gimana makanya. sih PSBB? Kenapa kegiatannya, Dok? Biasa di rumah sekarang bantu-bantu mama gitu. Nyapu, ngepel, masak. Terus kalau Wow. enggak ya paling eh, kan sekarang di Instagram gitu kadang-kadang banyak juga tuh kayak seminar-seminar gitu ya. Seminar-seminar tentang Iya. dokter gigi, seminar-seminar pokoknya banyak deh. Nah, itu aku suka ikutin juga sih gitu. Oke. Bagus. Iya, makanya kayak hari ini juga kita kan mau bagi-bagi share-share ini ya, ilmu-ilmu juga. Jadi semoga bermanfaat juga buat teman-teman yang lagi PSBB di rumah ya, Ya, gitu betul, deh. Dok. Share ilmu, share apa Mm-mm. namanya, informasi dan macam-macam. Iya, Gitu. betul. Dok, jadi hari ini durasi kita Hmm. hanya 1 jam aja ya, Dok ya. Oh iya, disingkat Hmm, ya, Mbak ya? kita nggak usah lama-lama. Iya, Dan betul. topik kita hari ini, Dok, mengenai jangan anggap remeh bila gigi anak rusak gitu. Oke. Nah, tadi Hmm. saya sempat bilang sama teman-teman kan kebanyakan gigi anak-anak itu maksudnya masih kecil udah mengalami sakit gigi gitu, Dok, kan Iya, kasihan. banyak banget sih yang kayak gitu. Dan kebanyakan ditumin itu gigi anak tuh bagian depannya itu udah pada item-item gitu, Dok, depannya. Mm-mm. Mm-mm. Kan kasihan ya, belum masih kecil udah merasakan sakit kan kasihan. Nah, Iya, kita bener sih. langsung mulai aja kali ya ini ya sharingnya ya. Iya, boleh, boleh. Mungkin udah Oke. ada ya pertanyaan nanti kalau misalnya yang mau tanya boleh diketik dulu kali ya Mbak ya di bawah di Betul, kolom komen teman-teman. ya. Betul. Nah, itu kan itu, Dok, apa namanya, menjaga kebersihan gigi dan anak itu seberapa pentingnya gitu, Dok. Dan sejak waktu yang paling tepat untuk orang tua memperhatikan gigi anak itu kapan, Dok? Nah, kalau kita Berdasarkan ini. berbicara tentang kapan sih waktu yang tepat buat jaga gigi anak gitu, untuk lebih concern sama gigi anak, ya tentu saja pada saat gigi anak itu sudah mulai tumbuh. Nah, itu kapan Hmm, sih gitu? Kadang-kadang kita hmm, miss gitu ya. Nah, ini juga harus diketahui oleh para ayah dan bunda gitu nantinya, atau ya, teman-teman yang sudah punya anak mungkin itu sekitar hmm, umur 6 sampai 7 bulan. Nah, itu adalah waktu di mana gigi susu pertama anak itu mulai keluar gitu, mulai erupsi atau mulai tumbuh gitu. Dan biasa mereka itu tumbuhnya, gigi itu tumbuhnya itu nggak hmm, langsung semua langsung keluar gitu di dalam rahang. Gitu. Jadi kan dia ada satu-satu gitu. Pertama mungkin umur 6 bulan sampai 7 bulan itu gigi seri dulu yang bawah, kemudian baru hmm, nanti gigi seri yang atas. Terus begitu bergantian nanti ada gigi taring, kemudian gigi geraham yang susu gitu. Itu sampai kira-kira umur 2 tahun gitu, hmm, Mbak. Jadi hmm, umur 2 tahun itu gigi susu anak biasanya udah lengkap. Tapi ini balik lagi tergantung si anaknya, tergantung masing-masing orang beda juga. Jadi nggak hmm. semuanya langsung, nggak semua harus 6 bulan atau 7 bulan gitu sih. Ini Nah, tergantung anaknya ya. mm-mm. Terus habis itu Oke. juga harus diketahui kalau misalnya gigi itu ada macam-macamnya apa aja sih? Gigi Hmm, susu, gigi permanen, gigi dewasa tuh kayak gimana? Terus bentuknya kan beda-beda, ada gigi seri, gigi taring, gigi geraham susu juga kan kita sebutnya. Nah, itu hmm. biasanya kalau udah lengkap gigi susu itu jumlahnya 20 gitu. Oh, 20. Ada 20 gigi susu kalau di anak-anak itu. Oke. Nah, Dok, emangnya apa sih perbedaan gigi susu dengan gigi permanen? Kalau dari gigi susu sama permanen ya, gigi Mm-mm. susu itu kalau kita lihat kenapa namanya susu ya, Mbak ya? Berarti kan dia Iya. warnanya tuh biasa lebih putih gitu. Kalau dari Oh. gigi anak-anak tuh biasanya emang lebih putih daripada gigi dewasanya gitu. Hmm. Terus habis itu dari bentuknya juga berbeda. Kemudian dari ukurannya, ukurannya kan juga pastinya lebih, Iya. biasanya lebih membesar. Terus dari ininya juga, kalau gigi susu kan 20 tadi ya. Kalau gigi dewasa itu udah dia ada tambahan-tambahan gigi lain nantinya gitu. Jadi nanti totalnya ada 32 gitu. Jadi Iya. kalau gigi susu itu kapan dia mulai berganti ke gigi permanen? Nah, itu kurang lebih usia 6 sampai 7 tahunan gitu. Nah, itu mulai tuh gigi susunya kita katakan tanggal atau copot ya. Copot satu Mm-mm. persatu. Nah, habis itu baru digantikan sama gigi-gigi dewasa seperti itu. Jadi ada tahapnya, nggak langsung semuanya copot gitu kan nggak ya, serem juga Iya. ya. Jadi satu persatu copot, habis itu nanti digantikan sama gigi dewasanya. Gitu.
Oke, jadi berarti gigi bayi itu harus mulai diperhatikannya dok ya, dari bayi gitu gigi Iya, betul, anak. dari bayi bahkan. Nah, apa saja yang harus diperhatikan sedini mungkin oleh orang tuanya dok? Kalau dari bayi ya, Mbak ya, maksudnya. Iya dari bayi apa yang harus diperhatikan? Kalau dari gigi bayi kan kita nggak mungkin suruh bayinya untuk sikat gigi gitu ya. Biasanya Oke. kita sebagai orang tua nantinya itu yang harus membersihkan gitu. Misalnya pada saat sudah minum ASI atau minum susu, nah itu dibersihkan gusinya atau dibersihkan giginya yang kecil-kecil itu dibersihkan pakai kain kasar. Nah terus abis itu ada juga yang harus diperhatikan yaitu pada saat pemberian ASI. Pemberian Hmm, ASI dan juga susu atau makanan-makanan itu harus diperhatikan pada saat masih bayi. Jadi saya sempat baca juga soalnya kalau pemberian ASI itu kan ASI itu memang penting ya untuk diberikan iya. gitu ya. Karena banyak protein, banyak banget kayak kalsium segala macam. Pokoknya hal-hal yang dibutuhkan oleh si bayi. Tapi kalau misalnya dia diberikan sekitar sekitar umur 2 tahun, jadi udah 2 tahun nih anaknya. Kalau misalnya Mm-mm. ASI itu diberikan, kemungkinan dia bisa lebih menyebabkan gigi berlubang ternyata. Gitu. Mm-mm. Ya, jadi kalau untuk pemberian ASI juga tidak boleh terlalu lama ya. Ya di sekitar 1,5 tahun aja gitu. Jadi 1,5 tahun nanti digantikan misalnya bisa dengan susu atau makanan bubur seperti itu. Hmm. Jadi ASI yang berlebihan gitu ya. Kalau misalnya udah usia 2 tahun itu katanya kadar gulanya agak lebih meningkat gitu. Jadi emang harus Oh, hati-hati dari situ. Tuh, oke. Asik itu ya sih yang harus teman-teman. diperhatikan. Oh iya, baru Uh-uh. tahu juga saya. Iya, jadi nggak bisa terus-terusan diberikan juga ya, karena kan nanti anaknya juga harus latihan makan seperti itu. Oke. Nah, kan Mm-mm. katanya berarti nggak boleh terlalu lama juga masih ASI ya. Apa ASInya itu diganti dengan susu formula aja tuh gimana dok? Boleh nggak? Sebenarnya boleh juga digantikan dengan susu botol gitu ya, kalau diberikan dengan botol. Mm-mm. Cuman kalau misalnya kita memberikan susu kepada anak dengan menggunakan botol susu, itu Hmm? nggak boleh terlalu lama juga sebenarnya. Hmm. Terus harus hati-hati juga sebenarnya kalau dengan susu botol ya. Kan kadang-kadang Oh, banyak tuh kalau anak-anak minum susu botol itu sampai tidur. Jadi kalau misalnya dia kan iya. saking sukanya, kalau saya sih dulu saking sukanya jadi saya bawa kemana-mana botolnya, botol susunya. Ada yang sampai tidur, sampai ketiduran itu masih botol tuh masih nempel. Akhirnya Iya. susunya itu menggenang di dalam gigi mulut, dalam mulut si anak gitu. Nah itu Hmm. yang nggak boleh sebenarnya karena uh, itu yang menyebabkan kenapa kalau misalnya gigi anak itu kelihatan kok kropos ya, misalnya lagi senyum kok banyak yang kropos atau item-item di gigi depannya. Nah itu ternyata karena salah satunya kebiasaan minum susu di botol pada sampai malam hari gitu. Kenapa Hmm. kenapa bisa kayak gitu ya karena Iya dia dok, itu apa dok? karena nggak bisa kan dia tidur nih, kalau tidur Iya. kan berarti dia otomatis tidak sikat gigi dong malam itu. Jadi nggak Iya. dibersihkan. Nah, di situ bakteri-bakteri itu senang banget tuh, apalagi pas malam-malam. Bakteri itu senang banget yang namanya kayak kandungan gula, yang gula-gula yang manis-manis. Akhirnya di Hmm. situ bakteri itu bisa menyebabkan kayak suasana asam di mulut, dan akhirnya itulah yang menyebabkan gigi mulai berlubang, lapisan giginya itu mulai termakan oleh asamnya itu. Nah, itu yang Oke. menyebabkan kenapa giginya keropos-keropos ya anak saya ya. Kenapa jadi kayak item-item gitu ya, Mbak? Iya, Gitu. keren. Karena kebiasaan minum susu botol sampai malam hari itu, sampai tidur. Gitu. Nah, terus Oh. kalau malam hari itu juga kandungan air liur kita tuh jadi lebih sedikit. Padahal, Hmm. ya betul. Padahal air liur kita itu jadi ada zat di dalam air liur kita itu yang gunanya untuk membuat supaya gigi itu lebih tahan terhadap bolong, terhadap berlubang. Itulah sebabnya kenapa harus sikat gigi sebelum tidur. Tuh. Oke, oke. Dok, ini kita Nah, terlalu apa lagi? terlalu bersemangat sekali teman-teman belum tahu nih belum kenalan nama Dokter Jocelyn. Oh iya, itu ada 17 orang yang datang ya. Iya, kenalkan saya sebutin Dokter Jocelyn, dokter yang bersemangat untuk mengupdate ilmu. Ya, tadi dokter sampai Oh selebes iya. mengikuti online ya, Iya gitu. Nah, sih bener. Dokter Jocelyn ini lulusan dari mana sih dok? Kampus mana? Eh saya itu lulusan Fakultas Kedokteran Gigi Trisakti di Jakarta. Jadi emang saya orangnya orang di Jakarta. Jadi lahir Karsi Jakarta, ya. tinggal Jakarta. Belum pernah pindah-pindah nih. Nah, kalau misalnya
lulusnya itu tahun 2018. Kalau aku Mm-mm. sebenarnya angkatannya 2011 sih, tapi lulusnya kan tahun 2018 Iya. gitu. Ini buat Saya teman-teman yang baru join juga. jadi abis lulus langsung masih fresh, masih segar Iya, dok. Lulus kan langsung join ke HHDC klinik iya, gitu. amin. Masih fresh sih. Masih fresh. Iya dong masih fresh. Gitu. Terus ada kegiatan apa lagi di kampus kan waktu itu masih sering aktif juga, masih aktif untuk kegiatannya. Atau online Hmm, dilakukan sebelum kegiatan-kegiatannya. iya, sebelum PSBB sih aktif sih. Sebelum PSBB di kampus aku masih bantu dosen untuk asisten dosen gitu. Terus kegiatannya apa lagi ya? Kursus bahasa Korea karena emang itu random sih. Tapi aku karena emang suka aja sih sama bahasa Korea, jadi aku coba untuk coba untuk mendalami lah. Coba untuk belajar aja sih sebenarnya. Mencari Coba hobi dok, baru, Mbak. coba sapa teman-teman dalam bahasa Korea. Ah, aduh, apa ya? Yorobun, annyeonghaseyo gitu. Gitu doang Itu sih, Mbak, artinya apa? misalnya. Ya kayak Misalnya halo semuanya gitu. kayak sama sarangnya, saya tahu aja dok. Sarangnya, sarangnya pribadi. Ya Ini kan begitulah, Mbak. selama PSBB kan kebanyakan yang kena demam ini drakor dok. Mereka nonton sampai berepisode-episode sampai nggak tidur, sampai Nah, mengabaikan pekerjaan. Kalau saya sudah nggak mau ini lagi deh, nggak mau udah. terkonsumsi sama drakor, nanti nggak kerja soalnya kan. Karena Iya, penasaran terus, bener. penasaran terus. Iya, bisa sampai jam 2 jam 3 lah kalau nggak salah. Iya, ada Bisa sampai sampai jam jam saya 2 jam. pernah dulu Emang sampai jam tidur. jangan nonton drakor terlalu banyak ya guys ya. Mungkin ada yang Bahaya. setrek, ada yang nihao juga ya. Nihao. Ini kita belum bacain komen nih Mbak ya. Oh iya, nanti aja kali kita lanjut dulu aja ya. Iya boleh. Kok menghemat waktu kita. Dikumpulin dulu pertanyaannya boleh. Iya, kita kumpulin dulu aja. Hmm. Nah, selanjutnya saya mau nanya dok, nih apa sih gejala gigi anak rusak itu? Kayak gimana gejalanya? Nah Dijelasin. ini juga tips juga nih buat para orang tua atau bunda dan ayah yang anaknya ada di rumah. Kan sekarang lagi susah nih buat ke dokter gigi. Nah ini Iya. bisa sekalian dicek gitu. Ada gejala-gejala, oh apa sih kalau misalnya tanda-tanda gigi anak saya bolong gitu ya. Pastinya ada perubahan warna. Bisa ada kecoklatan, terus ada kayak titik kehitaman itu mungkin udah mulai curiga ada bolong gitu. Kemudian misalnya pastinya kalau misalnya dibiarkan begitu saja, dibiarkan terus-menerus, dari yang titik hitam itu lama-lama bisa menjadi besar, terus lubang kecil, terus lubang yang besar. Kemudian biasanya anak mulai mengeluh susah makan gitu kan, karena sakit Hmm, giginya kalau makan. Terus iya. kalau minum juga kadang-kadang mungkin agak ngilu gitu. Nah itu tanda-tanda tuh gejala-gejala yang jangan jangan diremehkan gitu sebenarnya. Iya. Jadi harus langsung ditindak gitu sebelum sakit sebenarnya gitu. Karena kasihan sama anaknya juga ya, bisa terganggu juga kan, ya bisa bisa sakit yang lain Iya, juga, sakit yang makan bisa masuk angin atau sakit yang lain-lainnya ya. betul. Karena jadi nggak produktif juga anaknya jadi Iya, rewel biasanya kan kalau saya sakit ya. iya. Iya dok, kan tadi dokter bilang bisa diganti, kan nggak boleh terlalu banyak, maksudnya terlalu lama kasih ASI. Nah kalau Mm-mm. ASI-nya juga diganti dengan susu formula. Nah itu kan kebanyakan susu formula itu dimasukin sama ibu itu, maksudnya dipindahin ke wadah kayak dot gitu dok atau botol. Nah itu Mm-mm. gimana? Bagus itu buat gigi anak-anak. Kalau sebenarnya kalau minum susu di botol itu tadi Hmm. kurang sebenarnya nggak apa-apa, cuman hati-hati sama kan umur 2 tahun itu kan gigi anaknya udah mulai lengkap gitu ya, udah mulai 20 tuh gigi Hmm. susu anaknya. Nah, itu kalau misalnya kita terus-terusan anaknya terus-terusan minum susu dari botol, dari empeng gitu ya atau ngedot lah Hmm. empeng lah dari susu yang ada dotnya. Nah, itu dia tuh bisa mempengaruhi dari susunan gigi ternyata. Jadi kalau misalnya Hmm. gigit-gigit, ini kan gigi kita tuh senantiasa bisa bergerak ya. Sebenarnya bisa Iya. bukan yang gerak-gerak itu, tapi kalau saya kita terus-terusan kita gigit-gigit sesuatu, gigit Hmm. ibu jari lah, gigit dot itu, dia susunan giginya lama-lama bisa nggak ideal gitu, jadinya bisa agak maju gitu. Nah itu banyak kasus-kasus yang kayak gitu. Akibatnya nanti eh, mempengaruhi ke gigi dewasanya atau gigi dewasanya jadi kurang rapi. Biasanya kan kalau pada anak-anak itu juga bisa gitu. Jadi harus boleh dipakai tapi harus tahu juga kalau misalnya
terlalu lama dia nanti jadi kebiasaan. Makanya sebaiknya kalau misalnya anaknya bisa dan mau pakai gelas atau kita sebutnya waktu itu apa, cup feeder ya. Jadi kayak ada cup khusus buat kasih susu buat anak, itu bentuknya cup feeder. Bisa pakai itu dilatih, jadi nggak usah pakai dot. Karena ada juga anak yang nggak usah pakai dot sama sekali juga bisa kok. Tuh, harus pintar-pintar juga. Dan orang tuanya ya. Iya, jadi harus dilatih sejak kecil sih sebenarnya supaya nggak kebiasaan. Nah, dok, ini apa sih akibatnya kalau gigi susu ini nggak dirawat gitu? Kok toh nanti kan akan ada penggantinya sama gigi permanen gitu, dok? Apa Hmm. nih? Nah, ini adalah anggapan-anggapan yang aku sering, jujur aku sering ketemu di klinik juga. Pas aku di kampus juga aku sering dapat kayak gini, dok ini kenapa harus dirawat gitu kan? Kan bisa Ya. dicabut aja gitu kan, nanti ada yang tumbuh lagi kan dok yang baru gitu kan. Nah, ini bisa bahaya nih sebenarnya karena satu, anaknya kan tidak dilatih sejak dini dong, berarti dari kecil untuk menjaga kebersihan mulut, untuk sikat gigi yang baik, gimana caranya. Kalaupun nanti ganti gigi dewasa, anaknya juga belum tentu dia udah terbiasa buat sikat gigi. Hasil nanti jadi uh, ada bolong lagi, malah lebih parah kan di gigi dewasa gitu. Terus yang kedua, uh, itu penting banget buat jaga gigi susu. Kita tuh penting banget buat jaga gigi susu. Kenapa? Karena fungsi dari gigi susu itu sendiri tidak semata-mata cuman buat nanti digantikan gitu. Jadi kalau misalnya dia ada bolong atau apa, sebisa mungkin kita rawat justru gitu. Jadi kita mau tambel kayak mungkin ada perawatan saluran akar yang kalau dewasa kan ada tuh perawatan akar ya. Kalau misalnya bolong atau infeksinya udah sampai ke akar, itu kan ada perawatan saluran akar. Nah kalau anak-anak juga ada gitu, tapi namanya beda ya, pulpectomy. Sebenarnya prinsipnya sama sih. Aduh dok repot banget sih, cabut aja lah dok gitu kan. Iya. Padahal kita lihat gigi susunya tuh gigi penggantinya masih lama nih, masih kurang lebih ya 2 tahun lagi baru keluar, baru tumbuh. Nah itu kita nggak boleh langsung cabut sebenarnya, kita nggak boleh asal cabut juga gitu. Karena nanti gigi susunya itu kan dia sebagai guidance juga sebenarnya. Dia itu sebagai yang apa ya, guide, dia yang mengguide si gigi permanen atau si gigi dewasa itu untuk keluar pada tempatnya. Itu. Kalau misalnya nggak ada si gigi susunya, nanti si gigi dewasanya itu mungkin aja tumbuhnya bisa ke arahnya nggak seimbang gitu. Arahnya bisa ke depan atau ke belakang atau ke kiri ke kanan gitu. Itu salah satu fungsi gigi susu. Kemudian gigi susu juga penting. Kenapa? Karena dia itu menjaga, dia prinsip itu menjaga space, menjaga ruangan yang nanti akan ditempati oleh si gigi dewasanya. Jadi kalau misalnya dia udah copot duluan nih, kita cabut aja gitu, padahal masih bisa ditambal gitu ya. Kita cabut, nanti gigi-gigi sebelahnya tuh kan dia bisa aja kayak miring ke sebelah atau miring ke kiri dan kanan. Jadi Iya. space yang kosong yang ada di yang tadinya tempat si gigi susu itu jadi terisi oleh gigi sebelahnya. Gitu. Nah, apa yang terjadi nanti gigi dewasanya pada saat tumbuh loh kok kayak sempit gitu loh kok nggak ada tempatnya. Akhirnya dia tumbuhnya ke kanan, ke kiri lah, ke belakang, Iya. ke depan. Jadinya kan itu yang menyebabkan kenapa gigi dewasa tuh kadang-kadang ada yang berantakan kayak gitu. Nah, itu salah satu penyebabnya seperti itu. Jadi gigi susu itu penting juga buat mempersiapkan gigi dewasanya. Oke. Dok, ini yang Hmm, nanya sepertinya sudah banyak, kita cek dulu ya. boleh boleh cek. Aku juga sambil cek Iya. ya. Iya, iya, boleh dok, saya cek. Nanti teman-teman pada ketiduran nih kita kayak mendongeng. Apa nih yang mau kita kita bahas? Kita coba kita cek dulu, ada yang bertanya. Oh, Sambil minum ya, Mbak ya. boleh, boleh dok. Ini ada yang nanya sih dari arah Sinaga. Boleh. Katanya dok kalau gigi anak rusak sejak masih kecil, penyebabnya apa saja sih dok? Hmm. Penyebabnya tadi kita udah singgung sedikit ya, Mbak. Salah satunya Oh, karena minum susu di botol gitu. Itu paling sering karena minum susu di botol tapi dia itu sampai tidur. Jadi kenapa bisa rusak? Karena dia itu tidak dibersihkan. Intinya itu sih sebenarnya. Tidak kurang membersihkan gigi dengan baik gitu. Kurang menyikat gigi bisa. Terus dari makanan yang dipilih untuk si
anaknya Anak. itu yang kalau yang mengandung gula, misalnya kayak permen segala macam, itu bisa jadi malah meningkatkan kemungkinan dia bisa kena ada lubang gitu, ada karies kita sebutnya. Dari makanan, Mm-mm. dari kebiasaan. Sebenarnya makan manis nggak masalah, tapi harus nggak boleh terlalu eksesif, nggak boleh terlalu banyak, dan harus sikat gigi. Nah, sikat giginya harus teratur 2 kali sehari. Itu sama seperti orang dewasa sih prinsipnya kalau anak-anak itu. Apalagi Mm-mm. anak-anak kan memang agak susah ya sebenarnya untuk Iya. dibiasakan. Makanya harus dari Mm. dini, harus sejak dini banget kita biasakan dia untuk nyikat gigi gitu. Iya dok. Ini ada lagi dok, Apalagi, kita bacain lagi ya dari dia underscore Alfais. Katanya, dok, hmm, anakku gigi depannya awalnya putih-putih, lama mm-mm, kelamaan coklat dan sekarang sudah berlubang. iya, Bagaimana untuk mencegahnya untuk gigi yang lain, terutama geraham pada anak? mm-mm, Katanya minta tips juga ya dok, untuk nanti anak kedua supaya tidak lubang pada gigi depan anak. oke. Ini Bu Diah ya. Ya dia. Ya, nah ini salah satu ciri-ciri kalau misalnya udah mulai bolong. Nah ini boleh juga nih buat tips-tips para bunda-bunda dan ayah-ayah yang nonton nih atau teman-teman yang nonton. Kalau misalnya gigi anak tuh udah mulai udah mau bolong, biasanya dia emang ada putih-putih dulu gitu. Jadi agak Hmm. sedikit lapisannya ada yang sedikit lebih putih, kemudian nanti agak coklat, nanti tiba-tiba baru berlubang gitu. Nah kalau misalnya udah agak coklat atau putih, nah itu harus waspada gitu, harus misalnya ke dokter gigi gitu. Pencegahannya pencegahannya nanti kalau misalnya sekarang kalau misalnya udah berlubang pastinya nggak bisa ditumbuhkan lagi harus ditambal, mau nggak mau tetap nggak bisa dicegah. Kalau misalnya udah berlubang harus ditambal, harus ke dokter gigi dan harus cepat-cepat ditambal sebenarnya, karena kalau kalau ditunda lama kelamaan nanti bisa tambah Gede. besar. Dan itu kan gigi itu di dalamnya itu kan ada sarafnya ya. Kalau misalnya di Mm-mm. bagian yang atas-atasnya sih mungkin paling ngilu gitu ya, ngilu terus itu sakit kalau minum. Tapi kalau misalnya bolongnya itu udah merambat sampai ke ruangan saraf, nah itu udah lebih repot perawatannya. Jadi kalau misalnya ada bolong secepatnya harus ditambal gitu. Terus kemudian kalau misalnya pencegahannya itu salah satunya dengan kalau dari rumah paling gampang itu menyikat gigi, rajin menyikat gigi 2 kali sehari. Yang pertama itu pagi setelah makan pagi, terus malam itu sebelum tidur. Jadi dua itu sebenarnya nggak usah sampai 5 kali gitu ya. Dua itu cukup cukup. Kayak, Terus yang paling susah itu kayaknya dok, pas sebelum tidur. sebelum tidur itu paling susah karena itu Iya, yang sering kali terlupakan karena ya udahlah udah mau tidur iya. gitu. Apalagi Iya, anak-anak gitu ya. mestinya udah sikat gigi, terus dia makan lagi dok. Nah, iya. Itu yang nggak boleh sebenarnya karena mau nggak mau Iya. nanti jadi kotor lagi kan. Nah, itu harus dipantau tuh kalau misalnya udah sikat gigi ya jangan makan lagi gitu, karena fungsinya Kalau sikat gigi lihat kan kita tadi ini, supaya iya supaya aduh, pada saat malam tuh tidak ini nggak nggak menumpuk gitu makanan buat si bakterinya itu. Nah itu tips tips untuk nanti supaya anak kedua tidak bolong sedini mungkin itu harus diajarkan sikat gigi. Nanti kita juga akan bahas ya Mbak ya. Sedini mm, mungkin diajarkan sikat gigi. Terus habis itu kalau bisa itu diajarkan sikat giginya itu dengan menggunakan cermin seperti itu, diajarkan cara-caranya yang baik. Terus mungkin awal-awal anak agak susah ya diajak sikat gigi ya mungkin. iya, Tapi itu harus dibiasakan sejak dini karena itu walaupun agak susah tapi kalau misalnya kita usahakan terus-menerus, nah itu akan terbentuk sendiri kebiasaannya. Dari iya, orang tua juga harus jadi role model yang baik juga sih. iya, betul Gitu. itu. Karena kalau saya pribadi dulu pas kecil ya, saya ngelihat mama saya misalnya waktu itu, entah kenapa saya lihat mama saya waktu itu sikat gigi gitu. Sikat gigi Mm, kayaknya sikat giginya kayak seru banget ya, sampai berbusa. Terus sikat giginya kayak wah, aku juga mau gitu. Aku ambil sikat gigi, aku coba-coba kayak gitu. Nah, mm, kalau misalnya kita ngelihat orang tua kita mungkin rajin sikat gigi, kita juga mm, anak itu akan menjadi pengen ikutan gitu. Karena iya anak-anak ikut. psikologi itu kayak pengen ikutan gitu sebenarnya. Mm, iya, gitu. Nah, nanti Tuh. tadi yang dokter bilang kan sikat gigi kalau 2 kali sehari, Mm-mm. pagi setelah sarapan ya, dan malam sebelum tidur. Nah, Hmm. kalau anak
misalnya kan sikat gigi dia udah terus makan lagi ya nggak apa-apa sih, abis makan itu dia sikat gigi lagi aja kan, kasian juga kalau dia lapar ya. Iya. Pokoknya sebelum tidur harus sikat gigi, nggak boleh makan Iya, lagi gitu. Karena nanti jadi kotor lagi kan selama giginya. iya. Dok, ini ada pertanyaan lagi Apa ya? dari Boleh, boleh. dari dari Intan Gebi. Mm-mm. Katanya selamat siang. Anak Iya saya umur sih. 9 tahun ya. Yang saat pandemi ini berlangsung beberapa gigi gerahamnya bolong. Namun ia takut ke dentis karena tahu saat ini harus stay home. Mohon masukannya. Oh, dia Oke. takut harus Takut stay ke home. dentis. Takut ke dentisnya karena pandemi atau karena takut sama dentisnya ya? Apa itu ya? Soalnya beda. Gimana ya? Kalau misalnya takut sama dentisnya, ya berarti dari dulunya mungkin dari Ya, dulunya pas dia kecil ya, pas waktu sebelum umur 9 tahun mungkin belum dibiasakan untuk ketemu sama dokter giginya. Jadi kalau misalnya ada tips juga nih buat teman-teman semua, kalau misalnya tips buat anak-anak supaya nggak takut sama dentis, itu sedini mungkin harus dibawa ke dokter gigi justru. Jadi jangan tunggu sakit. Mm-mm. Mungkin betul. umur umur 1 tahun atau ya umur 1 tahun lah, boleh lah diajak Dok. ke dokter gigi. Itu belum sakit loh, belum apa-apa gitu kan. Tapi diajak aja ke dokter gigi buat kenalan sama dokternya. Oh ini dokternya, oh ini klinik gigi. Gitu. Terus pada saat misalnya mama atau papanya lagi diperiksa giginya, nah itu kan anaknya bisa observasi tuh, bisa ngeliat. Dia pasti penasaran. Oh, kok mama saya diperiksa ya kayak gitu ya. Oh kok nggak sakit kayaknya gitu. Dia anak tuh akan jadi ada pengertian sendiri gitu. Jadi ada pemahaman, oh ini nggak berbahaya kok. Nah itu yang harus kita achieve, itu yang harus kita dapetin dulu dari awal. Nah itu yang kalau misalnya dia udah sakit, udah tunggu sakit baru ke dokter gigi, terkesan dokter gigi tuh jadinya ya pasti sakit gitu, pasti disuntik, pasti nanti di ini, pasti itu nanti bakal bengkak deh, bakal sakit nih. Pesannya udah negatif. Nah itu kenapa harus dipupuk dari dini gitu, kalau ke dokter gigi. Terus kalau sekarang ini kan lagi pandemi, ya memang benar harus stay at home. Tapi kalau misalnya memang giginya, kalau untuk klinik-klinik gigi itu tetap buka bagi emergency case ya, Mbak ya. Iya, Untuk yang iya betul. kasus-kasus emergency itu tetap buka sebenarnya. Jadi kalau misalnya untuk gigi yang udah sakit, udah bengkak, nah itu bisa bisa tetap ke dokter gigi. Tentunya dengan membuat perjanjian. Jadi kalau misalnya memang Iya, gigi anak ibu udah sakit yang benar-benar harus dibawa ke merahkan. dokter gigi, ya nggak apa-apa. Nanti Iya, telepon aja ke kliniknya. iya. Iya, kan HHDC juga tetap buka, tapi kita Mm-mm. bukanya berdasarkan appointment aja gitu. Jadi Betul. sebelum datang sebaiknya H-1 itu bikin janji dulu dengan kita. Gitu. Jadi teman-teman kalau ada sakit keluarganya atau Mm, anaknya atau kerabatnya bisa kok hubungin kita, bisa DM di Instagram kita atau hubungin iya. WhatsApp kita. Gitu. Saya Mm-mm. sebutin lagi nomornya ya, di Boleh. 0856 965 373. Di 0856 965 373. Gitu. Jadi bisa WhatsApp di situ atau bisa telepon. Iya. Gitu. Pastinya udah ada dengan APD yang lengkap ya Mbak ya. Semua Ya APD-nya, betul, lengkap. disinfektan, udah Ya betul, dan sesuai standar ya pasien Mbak juga ya. kalau datang ya kita screening dulu, ada formulir yang harus diisi, kita Tuh. cek temperaturnya, harus pakai masker, nggak boleh dilepas. Dan sebaiknya sih ke dokter gitu nggak usah rame-rame gitu. Kalau anak kecil bolehlah ditemenin sama orang tuanya ya. Kalau orang Hmm, dewasa cukup aja gitu. Kita kan juga bisa menerapkan physical distancing iya, gitu. tuh. Pokoknya aman lah. Gitu. Terus ada Oke dok, pertanyaan apa lanjut. nih Mbak? Lanjut, Jadi lanjut. ada lanjut lagi. Saya pertanyaan saya kan, nih, Oh di iya. Aniska pertanyaan sama seperti yang pengen saya tanyakan. Anak kecil kan saya sering nih ngelihat giginya tuh sampai hitamnya tuh bener-bener gigi depannya tuh hitam dok atas bawah gitu loh dok. Jadi kayak Hmm, serem gitu. Sampai sampai segitunya itu kenapa ya dok ya? Sampai seserem itu. Seserem itu dong, maaf ya. nggak Nih, apa-apa. bacaan dari Aniska deh. Nih, katanya anak sepupu saya giginya hancur dok, hitam-hitam, bolong-bolong, depan belakang atas bawah. Wow, umurnya baru 6 tahun. Sebaiknya gimana dok? Saya serem ya, Hmm, kayak iya agak serem dok. Atas bawah sih, iya. depan. Ini yang sering kali jadinya terlambat ya. Artinya kayak Hmm, terlambat ya, hitam, udah bolong semua. iya. Kalau misalnya udah hitam sampai bolong, apalagi sampai kropos, itu berarti Mm-mm.
kayak penanganannya sudah terlambat. Jadi sebenarnya kan kalau bolong itu nggak langsung tiba-tiba langsung jadi hitam, langsung jadi keropos. Itu kan ada Mm-mm. perjalanannya ya. Jadi step by step Ya, gigi bolong itu. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya sebagai orang tua kita harus memeriksa gigi anak juga. Jadi kita liatin, oh ada yang bolong atau enggak ya. Ada titik kecil atau udah mulai ada berbayang hitam. Nah itu biasanya udah mulai ada apa ya, udah mulai ada bolong nih sebenarnya nih. ya, udah Itu ada cikal harus bakal cepet-cepet gitu ya. itu harus cepet-cepet ditambal sebenarnya. Jadi nggak sampai kayak hitam semua dan keropos. Biasanya kalau yang hitam semua atau keropos itu ada kasusnya namanya Hmm. rampan karies. Kalau itu tapi Tampak. kalau misalnya giginya itu tiba-tiba udah hitam banget gitu. Hampir 10 gigi gitu itu Wow. berbolong, itu bolong-bolong semua. Nah itu bisa kita kategorikan sebagai rampan karies. Salah satu penyebabnya bisa dari diet diet makanan si anaknya. Jadi makanannya mungkin terlalu Iya, banyak kan. jajan coklat atau makan makanan yang Hmm. manis, susunya juga terlalu banyak. Dari makanan biasanya banyak. Terus abis itu dari cara menyikat giginya, dia jarang sikat gigi nggak teratur, atau mungkin kayak tadi sikat ada gangguan. Iya, putus. Iya tadi Iya, ya, ada Kak. Iya. gangguan sedikit. Nah ya Mm-mm. gitu salah satunya. Nah kalau misalnya sebaiknya gimana? Kalau udah bolong seperti itu, sebaiknya cepat-cepat dibawa ke dokter gigi juga. Nah, itu kan Mm-mm. jadi kalau misalnya ada yang bisa ditambal, kita tambal semua dibersihkan dulu. Jadi tambal tuh nggak langsung asal tambal gitu. Jadi yang bagian bolongnya, yang ada bakteri dan kuman-kuman itu dibersihkan dulu, baru nanti ditambal dengan bahan tambal. Gitu. Terus kalau ada yang terpaksa perlu dicabut, ya kita harus cabut. Kalau misalnya udah bengkak, udah nggak bisa ditambal lagi, itu biasanya perlu pencabutan, kita cabut. Seperti itu. Walaupun belum saatnya dok ya, walaupun belum saatnya untuk dicabut, Kalau misalnya belum saatnya untuk dicabut, tapi gigi itu memang nggak bisa ditambal lagi gitu misalnya. Nah itu nggak kita ada pas ya perawatan lain. kedepannya. Ada perawatannya namanya space maintainer gitu. Itu di dokter gigi bisa atau dokter gigi spesialis anak juga bisa. Kalau misalnya giginya udah tanggal gitu, gigi susunya, tapi belum keluar nih gigi penggantinya. Nah itu Iya. ada alat-alat yang bisa dipasang gitu. Alatnya seperti alat kawat gitu Oh. dipasang di giginya. Jadi itu nanti dia bisa menjaga space buat si gigi Hmm. dewasanya itu. Gitu. Itu salah Oke, satu keren. treatmentnya sih yang bisa yang ada gitu. Salah satu Hmm. pilihannya. Jadi memang harus cepat-cepat dibawa ke dokter gigi untuk diperbaiki. Ya betul. Ini ada lagi dok, nanya dok dari Neko.nes ya. Ya, Katanya keponakan saya, ini kebanyakan keponakannya ya dok ya. iya, belum berkeluarga Saya mbak. berumur 5 tahun ya. Keponakan saya berumur 5 tahun. Malah sekali sikat gigi. Minta Ya. tipsnya dong dok, cara mengajarkan anak sikat gigi. Anak-anak untuk sikat Hmm. gigi. Nah, kalau umur 5 tahun ya berarti ya. Iya, 5 tahun. Sebaiknya memang mengajarkan anak sikat gigi itu sejak dini banget. Jadi umur 1 sampai 2 tahun pun kalau misalnya dia udah bisa megang barang gitu ya, kita boleh secara bertahap ngajarin sikat giginya gitu. Dia pertama-tama dengan cara, oh anaknya suruh pegang sikat gigi dulu nih. Kan dia nggak mungkin dong pegangnya langsung bener gitu. Pasti pegangnya masih agak susah gitu. Nah itu boleh diajarkan mulai dari sikat gigi, mulai dari pegang sikat gigi dulu deh. Itu aja udah suatu pencapaian yang bagus gitu kan. Terus habis itu kalau di rumah peran orang tua itu sangat-sangat penting gitu. Jadi dibawa ke depan kaca sama-sama mungkin sikat gigi bareng gitu ya, keluarga gitu mungkin. Karena anak jadi akan lebih ini ya, oh jadi lebih semangat gitu ya. Jadi Iya. ada psikologinya juga kalau misalnya dia sikat gigi mungkin bareng sama mamanya ditemenin Mm, caranya gimana. mm, Kalau awal-awal mungkin nggak usah pakai odol dulu nggak apa-apa. Jadi pakai air dulu misalnya umur 1 sampai 2 tahun kan agak susah mungkin agak pedes gitu ya. Tapi kalau udah mulai agak gede itu boleh dikasih pasta gigi misalnya kecil dulu nggak usah yang sampai banyak gitu ya Mbak ya. Jadi jadi cuma satu sekecil biji jagung atau biji kacang kedelai gitu. Nah itu udah cukup. Itu aja segitu. Bisa pilih pasta gigi yang nggak yang berfluoride sih sebaiknya. Cari yang berfluoride mm. gitu.
yang berfluoride itu karena fluoride itu kan bisa membantu untuk menjaga lapisan gigi jadi lebih kuat gitu, nggak rentan terhadap bolong. Nah, itu bisa dipilih juga pakai itu. Terus diusahakan kita pilih juga sikat gigi yang harusnya bulunya halus, bulunya halus, ujungnya juga kecil. Karena kan mulut anak-anak kecil. Jadi Mm-mm. kita nggak mau dong nanti dia sikat gigi malah jadi luka atau apa Iya. karena bulunya kasar lah. Nah, pemilihan sikat gigi kan juga harus bagus ya. Karena kalau misalnya nanti kita sikat giginya uh, jadi malah sakit, nanti anak jadi nggak mau, malas sikat gigi gitu. Jadi Mm-mm. pilihlah bulunya yang halus, yang kecil juga apa kepalanya. Terus habis Mm-mm. itu pakai pasta gigi itu juga jangan terlalu banyak aja gitu. Mm-mm. Itu sih yang bisa Oke saya dok. saranin. Mm. Nah untuk beli sikat gigian buat anak-anak itu gimana dok? Apakah ada kita belinya ada dijual di supermarket atau di mana yang dokter sarankan tadi? Oh, kalau yang sebenarnya banyak di mana-mana bulu sikatnya yang halus ada banyak. Cuman kalau saya pernah pakai dan saya sarankan juga itu ada Mm. satu mereknya Curaprox. Nah, dia Mm. itu juga ngeluarin versi anaknya, versi anak-anaknya jadi namanya Curakit. Nah, dia itu Oh, memang bulu terkenal sama merek Curaprox itu terkenal di apa bulu sikat tuh halus. Bulu sikatnya memang cenderung halus. Terus keren. kepala sikatnya juga nggak yang besar, Kecil. nggak yang terlalu panjang. Jadi emang sebaiknya kita juga sebagai orang dewasa ya nggak usah pakai yang terlalu besar sebenarnya. Jadi Mm-mm. bisa menjangkau ke sampai belakang kayak Nah, gitu. Mm-mm. Di yang saya pernah pakai itu merek Curaprox juga. Ya, sekarang kan mm. ternyata ada nih yang baik yang buat anak-anak yang Curakit. Nah itu juga bisa dipakai karena bisa dicoba ya. Karena itu lumayan enak ininya dari segi bulu sikatnya juga enak. Bulu sikatnya Itu dari halus mana gitu. dok? Kalau Curaprox itu setahu saya kalau di swalayan gitu nggak ada sih Mbak. Kalau yang di toko-toko supermarket tuh nggak ada. Memang biasanya dijual itu di klinik-klinik atau nggak di rumah sakit. Nah, tapi dia ada juga di online shop di Tokopedia. Kalau misalnya ada yang mau, boleh cari Tokopedia. Salah satunya ada suppliernya namanya M Dental Shop. Oke, M MDR. Dental Shop. Itu bisa dia salah satu supplier juga buat brand Curaprox. Nah, itu bisa lihat-lihat di sana. Kan lagi Kita, PSBB ya nggak boleh keluar. iya, ini manfaatkan aja layanan online aja ya. Iya, itu salah satunya. Itu ceraproknya itu dari mana dok? Dari Indonesia? Kalau nggak salah dari luar nih, dari Swiss bukan sih Mbak? Lupa. Oh, itu ya. Dari Swiss, ya. Dia emang buatan Swiss dengan teknologi bulu sikatnya itu yang dia utamakan. Bulu sikatnya itu memang halus pas saya coba juga. Buat Oke, kita pun, buat orang dewasa pun cocok juga gitu. Jadi nggak usah yang terlalu keras. oke, ini teman-teman bisa coba ya tuh sikat gigi ini rekomendasikan Iya, sama dokter. betul. Hmm. Gitu. Terus tadi kan dokter juga, kita lanjut ya. Boleh, Tadi kan boleh. dokter bahas mengenai gigi susu ya. Nah, gigi Iya. susu itu fungsinya sendiri tuh apa sih dok? Gigi susu boleh di-share nggak? Fungsinya gigi susu. Ya. Nah, tadi gigi susu itu kenapa kita nggak boleh langsung cabut, nggak boleh Hmm. kita terbengkalaikan juga. Dia tuh fungsinya sebenarnya banyak. Jadi selain tadi kan kita udah singgung juga ya, dia nggak boleh, dia itu menyiapkan space untuk gigi-gigi yang dewasanya tumbuh gitu. Jadi supaya pas gigi dewasanya itu tumbuh, dia itu tetap ruangannya tuh ada buat dia gitu. Kalau kalau misalnya Oke. kita copot duluan atau kita cabut duluan, nanti gigi sebelah sebelahnya malah mengisi ruangannya segala macam. Nah, terus kenapa kita harus jaga gigi susu? Kan nanti anak kecil juga ya udahlah gigi susunya kan bisa ganti juga gitu kan. Nah, Iya. cuman ini nanti kita nggak tahu efek dampaknya yang lebih panjang itu kayak gimana. Misalnya dari segi psikologi anaknya. Misalnya dia kan kalau misalnya tadi giginya bolong-bolong, hitam semuanya. Kalau misalnya dia senyum, nanti jadi malu sama teman-temannya. Nanti dari segi Minder psikologis, ya. anak jadi minder, anak jadi pemalu. Nah, kita kan nggak mau dong anak jadi nggak aktif atau pemalu Iya. gitu. Terus ada juga dari fungsi pengunyahan misalnya. Jadi anak-anak Hmm. tuh kan apalagi pas waktu masih kecil itu kan dia lagi belajar ngunyah, lagi belajar makan. Nah, kalau misalnya giginya itu rusak, jadinya kan Mm-mm. nanti nggak bisa ngunyah dengan baik gitu. Oh iya Terus betul. kalau misalnya sakit-sakit anak jadi nggak mau makan, jadi kurang gizi, nanti malah kurus terus, misalnya kayak gitu kan. Terus dari segi pelafalan juga. Jadi kalau anak-anak kan pas kecil itu kan suka lagi belajar ngomong ya Mbak, misalnya kayak Iya. ibu, budi, apa gitu Iya. misalnya. Nah,
gigi itu juga penting sebenarnya buat buat percakapan. Jadi misalnya Iya, kayak huruf T, D gitu kan. Itu kan di lidahnya itu nyentuh bagian gigi kan. T, D, iya, E. Nah, itu kan kalau iya, misalnya nggak ada atau misalnya rusak, kropos, nah itu juga bisa berpengaruh sama iya, iya. latihan Jadi nggak jelas ngomong. jadinya ya. Oh, 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 Jadi betul. latihan ngomong dia juga susah gitu. Kemudian Mm, tadi mm, mm. lubang-lubang itu kalau misalnya udah lebih parah kan jadi bengkak lah, aduh jadi rewel anaknya. Jadi memang harus dijaga sejak dini gitu. Oke. Dok, ada lagi yang bertanya, kita jawab dulu ya, Dok ya. Boleh. Dari Jonathan Sunanto. Katanya, tadi kan katanya untuk bersihin mulut anak bayi pakai kain Mm-mm. kasar. Nah, mulai umur berapa boleh pakai sikat gigi? Oke. Nah, ini khususnya buat anak bayi yang umur 6 bulan ya, 6 bulanan sampai umur 1 tahun biasanya. Itu kan belum bisa pegang sikat gigi dulu. Belum 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 mahir lah pegang sikat gigi itu masih susah gitu ya. Mm-mm. Itu orang tuanya harus membersihkan giginya itu dengan kasa atau gusi-gusinya itu juga dibersihkan secara teratur. Walaupun Mm-mm. belum ada giginya ya kalau di bayi itu Iya. harus dibersihkan dengan kain kasa dan sedikit air hangat gitu. Kalau misalnya untuk sikat gigi, begitu anaknya udah bisa dibiasakan menyikat gigi, kurang lebih Mm-mm. usia 1 sampai 2 tahun. Nah, itu kan giginya sudah mulai lengkap tuh gigi Mm-mm. susunya. Lagi usia 2 tahun itu penting sekali karena kan semuanya udah lengkap nih 20 gigi gitu. Itu Mm-mm. harus bisa dibiasakan menyikat gigi gitu. Dari Mm-mm. mulai megangnya, terus habis itu dari cara-caranya. Kalau misalnya dia belum bisa benar sikat giginya, harus dibantu juga sama orang tuanya untuk disikatin gitu. Iya, betul. Jadi, jadi dibantu, oh sikatnya kayak gini loh gitu misalnya. Itu Mm-mm. sih. Dari Oke. mulai umur berapa, kurang biasanya 1 tahun, 1 tahun, 1,5 tahun ya itu udah boleh pakai sikat gigi dan diajarkan menggunakan sikat gigi sejak dini. Itu. Oke. Bentar dong. Ada lagi yang bertanya. Tadi siapa Hmm. yang bertanya? Katanya kenapa disebut gigi susu? Tadi siapa yang nanya ya? Ini Lupa saya. Ilya Gunawan, Iya, kenapa namanya gigi susu dok? iya. Kenapa dok? Kalau yang pernah saya dengar ya, gigi susu, kenapa namanya gigi susu? Itu sebenarnya kayak karena dari penampakannya, dari colornya, dari warnanya. Jadi itu gigi itu kan lebih Hmm. putih ya, sedangkan kalau gigi dewasa itu lebih kuning gitu, terkesan lebih kuning. Kenapa giginya lebih kuning? Karena kan gigi itu kan lapisan terluarnya kan email ya namanya itu yang Oh, putih, so lapisan keduanya namanya dentin. Dentin tuh yang agak agak kuning gitu, agak kuning muda. Nah, kalau pada orang dewasa itu semakin bertambah umur, lapisan email itu semakin tipis. Jadi hmm. makanya dentinnya tuh makin kelihatan kuning dari luar gitu. Kalau gigi anak-anak lapisan emailnya kan lumayan lebih banyak daripada dentinnya. Nah, itu makanya Mm-mm. dia tampaknya lebih putih juga gigi susu. Kenapa katanya dinamakan gigi susu? Karena dia lebih putih. Tuh. Oke, udah terjawab ya. Biar Terus, gampang, biar gampang di ini ya. Biar gampang dimengerti juga sama orang-orang. Gigi yang mm-mm. kelihatannya putih ya gigi susu. Tuh. Oke. Terus ada lagi Lagi nih dari pertanyaan. kita baca lagi nih. Ada pertanyaan. Dokter mau baca boleh dok nih saya bacanya kok naik Oh terus. ya, ini ada. Oh, ada pertanyaan dari Dea Dea, Anindya 17. jelas ya. Ya, saya bacain dok. Ya, karena dok kalau anak jatuh terus giginya patah lebih baik dicabut atau ditambal. Oh, Hmm. gitu. Nah, untuk ini balik lagi ya ke umur si anaknya sendiri. Jadi kalau misalnya umur giginya penggantinya tuh masih lama, ya sebaiknya tidak dicabut dulu. Bisa ditambal. Hmm, Jadi kalau untuk gigi iya. patah itu bisa ditambal. Nah, kalau untuk gigi patah atau trauma itu juga kita harus lihat dulu dia patahnya sampai segimana. Kalau misalnya dia patahnya udah sampai kayak cuman patah sedikit doang, itu Hmm, masih bisa ditambal biasa. Tapi kalau misalnya patahnya udah agak ke tengah gitu, apalagi udah deket deket pipi. sama gusi gitu ya. Nah itu sebaiknya dirawat dulu. Jadi ada ya perawatan perawatan pulpektomi itu yang buat ngerawat sampai ke dalam akarnya. Karena kalau Oh, misalnya dia patahnya udah di tengah-tengah,
biasanya dia itu Mm-mm. udah kena ke akar gitu. Karena Wah, kalau misalnya ditambal aja langsung nanti takutnya malah infeksi. Itu. Jadi harus dirawat dulu. oke. Itu salah satu perawatannya seperti itu. Jadi sebaiknya dipertahankan kalau Mm-mm. misalnya gigi penggantinya masih lama gitu. Mm-mm. Nah, kan kita juga udah membahas ya dok ya segala macam permasalahan gigi pada anak-anak. Ini apa nih yang harus diperhatikan oleh orang tuanya dok untuk merawat anak sejak dini? Oke, kalau untuk kita masuk ke perawatan ya Mbak ya berarti ya. Perawatan. Tadi udah sempat disinggung-singgung beberapa perawatan yang paling tepat kalau misalnya dari rumah itu tidak lain tidak bukan adalah sikat gigi. Itu yang paling Mm. utama. Jadi sikat gigi itu kapan aja? Sikat gigi itu adalah 2 kali sehari saja cukup, yaitu pagi Mm. setelah makan. Jadi setelah makan pagi tunggu beberapa menit, 30 menit gitu. Nah, habis itu boleh sikat gigi. Setelah itu malam sebelum tidur. Jadi kalau misalnya udah tidur itu udah nggak boleh harus sikat gigi dan nggak boleh makan lagi sebenarnya Mm. gitu. Jadi kita menjaga gigi itu tetap clean gitu ya, tetap bersih. Nah, Iya. terus kita juga harus ajak anak kita untuk dari awal atau dari sejak dini itu pergi ke dokter gigi. Tidak usah pas udah sakit duluan baru ke dokter gigi gitu. Karena kalau misalnya dia udah sakit baru ke dokter gigi nanti malah menciptakan kayak aduh takut nih ke dokter gigi gitu. Jadi kita tadi kan kita udah ngomongin gimana caranya kita kenalan dulu. Dokter gigi itu bisa kenalan sama uh, anaknya. Terus anaknya juga bisa observasi gimana dokter gigi tuh kayak gimana. Mamanya tuh oh diperiksa kayaknya nggak kenapa-napa gitu. Nah, terus habis itu kalau misalnya di dokter giginya itu juga bisa ngajak ngobrol anaknya atau ngajak main. Biasanya diajarin sikat gigi dulu. Jadi kenalan dulu lah. Nggak boleh sebaiknya sih nggak boleh langsung kayak disuntik atau dirawat, ditambal atau apa sebenarnya sih begitu. Jadi kita harus mendekatannya agak harus kreatif dan juga harus sabar sebenarnya kalau untuk anak-anak ya. Karena manajemen perawatan gigi anak sebenarnya itu mirip sama orang dewasa, tapi lebih tantangannya di anak-anak adalah gimana caranya kita membujuk, memanage perilaku Ya. anaknya itu. Itu yang harus diusahakan juga itu kan. Nomor yang paling ya. Iya. Iya Betul, kan? betul. Terus perawatan gigi anak itu penting banget. Jadi kalau misalnya saya pernah belajar juga. Jadi kalau untuk supaya perawatan gigi anak itu sukses, ada 3 unsur penting. Jadi harus ada unsur anaknya, unsur orang tuanya, dan juga unsur dokter giginya. Jadi nggak bisa Oh, tuh cuman anak sama dokter gigi aja. Jadi orang tuanya juga harus support gitu. perannya. Mm. Mm-mm, harus suportif. Jadi mereka juga harus misalnya ayo nak itu buka mulutnya segala macam. Dengan Oh, oh. adanya orang tua juga itu bisa menciptakan suatu aura positif juga kan buat anaknya Mm-mm. di klinik giginya itu. Pendekatannya Betul. memang banyak sih caranya. Kalau apalagi anak-anak kan beda-beda umurnya. Nah, Mm-mm. beda umur itu beda cara PDKT-nya istilahnya. Kan kita Mm. ngomong sama anak umur 2 tahun tuh beda sama ngomong sama anak umur 8 tahun gitu. Misalnya anak umur 2 tahun tuh agak susah kalau misalnya langsung disuruh buka mulut gitu misalnya. Dia harus diajak main dulu, harus apa. Nah, seperti itu sih. Itu. Oh, Nah, cara menjaga sikat gigi yang paling penting juga yang mau saya tekankan adalah menyikat gigi caranya gimana sih? Gak cuman orang tua, gak cuman anak kecil, tapi orang dewasa kadang masih banyak yang salah gitu. ya betul. Iya, karena nanti kalau misalnya salah menyikat gigi, salah caranya aja, itu nanti pada saat udah besar, pada saat Mm. udah dewasa, giginya itu nanti bakal ada defek. Jadi di bagian leher gigi yang dekat sama gusi, nah itu kan Mm. paling tipis tuh. Nah, kalau misalnya sikat giginya caranya horizontal, itu seperti digosok seperti ini, karena saya banyak tuh yang sikat Mm-mm. giginya, saya banyak Iya, menemukan yang sikat giginya masih seperti ini gitu ya. Nah itu iya. sebenarnya salah gitu. Harus sikat giginya caranya harus dari atas ke bawah. Pokoknya dari gusi ke giginya ya, atas ke bawah. Atau memutar sedikit boleh, tapi nggak boleh yang begini gitu. Karena itu bisa menciptakan suatu kayak ceklokan gitu atau defek gitu di bagian leher giginya. Itulah kenapa, aduh dok gigi saya kok ngilu gitu. Nah itu Ini terkikis gitu ya dok? iya terkikis di bagian lehernya itu. Kenapa bisa terkikis ya karena ada gesekan mekanisnya Gesekan. gerakannya horizontal itu. Mm-mm.
Nah itu perawatannya harus ditambal gitu, nggak bisa hilang, nggak bisa hilang tiba-tiba, harus ditambal. Gitu. Nah tadi cara sikat giginya, pertama pokoknya dari atas ke bawah, mulai dari permukaan luar dulu, jadi anaknya disuruh ayo gitu di depan kaca ya. Jadi ini salah satu tips adalah ajarkan anaknya di depan kaca gitu. Oke ya, oke. Jadi anaknya bisa lihat, oh caranya gini ya gitu. Nah itu di depan kaca boleh pakai pasta gigi, boleh enggak, tergantung usia anaknya juga. Terus dari atas ke bawah, di samping kiri juga, samping kanan juga. Terus jangan lupa anaknya suruh buka mulut, terus sikat bagian yang kunyahnya, bagian kunyahnya disikat semua. Terus itu bagian yang dekat sama lidah juga jangan lupa untuk disikat. Terus itu boleh sikat lidah, pakai pengerok lidah boleh, pakai sikat gigi bulu halus juga boleh. Nah, udah habis itu selesai deh. Pokoknya cara sikat giginya. Sikat gigi juga nggak boleh terlalu cepat ya. Sebenarnya nggak boleh Iya, yang terlalu, wah udah langsung selesai. Kurang lebih biasa 3 menit, 3 menitan lah. 3 menitan ya. Mm-mm. Oke. 3 menitan secara menyeluruh gitu sambil dilihat mana ya yang belum tersikat gitu. Jadi kalau kelamaan juga nggak apa-apa dok, bisa 5 menit. Karena Eh, kasihkan dok nyanyi. pegel ya langsung. Kalau terlalu banyak pegel. Pegel ya, iya sih. Nah ada lagi nih dok, yang nanya. Apalagi Mbak? Boleh, boleh. Satu, tapi kayaknya saya udah dijawab ya. Ini pertanyaannya, dok mau nanya dong, kalau gigi depan anak bolong itu harus dicabut atau patah sendiri Patah ya sendiri. nantinya? Hmm, kalau gigi depan anak bolong, itu harus dicabut atau patah sendiri nantinya. Kalau patah sendiri berarti dia karena lubang itu sudah terlalu besar, sudah begitu besarnya sehingga gigi itu jadi nggak kokoh lagi, akhirnya dia patah. Nah itu kalau misalnya gigi berlubang, tetap perawatannya harus ditambal gitu. Jadi apalagi kalau misalnya gigi itu tidak masih tumbuhnya masih lama nih, yang gigi permanen yang menggantikannya tumbuhnya masih lama. Nah gigi susunya itu harus ditambal dulu gitu. Supaya tadi kita kan mau mempertahankan si gigi susu karena fungsinya yang begitu penting tadi kan. Nah kita bisa perawatan dengan cara ditambal. Jadi jangan langsung dicabut kalau misalnya tumbuhnya itu masih lama tuh gigi dewasanya. Nah, gitu. Jangan langsung dicabut. Oke, Gitu. dok. Ini Mm-mm. kayak waktu kita udah habis dok, nggak berasa dah 15.57 dok. Oh iya, Ini kalau teman-teman yang masih kurang puas dengan pengen pengen tanya lagi, boleh ya DM kita aja atau WhatsApp kita di nomor WhatsApp tadi yang saya sebutkan. Tadi Mary juga sebutkan di 0856 90 65 373. Bisa dicatat nomornya, nanti kita bisa jawab pertanyaan. Jadi mohon maaf kita nggak bisa lama-lama karena dikasih waktu hanya 1 jam 1 aja. jam. Nah, dok, ini ada ini nggak closing statement nggak sebelum kita tutup nih? Bisa Oke, 2 menit lagi. iya karena waktu sudah harus memisahkan kita ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa nanti seperti kata Mbak Vera, kalau misalnya masih ada pertanyaan yang mengusik gitu, itu bisa DM DM ke Instagram kita berdua atau ke nomor telepon yang sudah disebutkan. Ya. Pokoknya kalau misalnya prinsip menjaga kesehatan gigi anak itu tadi prinsipnya harus sejak dini. Jadi jangan jangan terlalu terpaku. Pada umur 1 tahun baru saya harus mulai perkenalkan sama sikat gigi nih. Nggak juga gitu. Pokoknya selagi anak Anda bisa gitu, sudah mulai, dia kan kalau misalnya anak kecil kan dia mulai penasaran sama sesuatu. Nah, diperkenalkan sama yang namanya sikat gigi, itu boleh. Terus habis itu mulai dari rumah perawatan sikat gigi, perawatan gigi yang benar dan baik dan benar itu harus diajarkan oleh orang tua. Kemudian Oke. sejak dini itu harus dibiasakan ke dokter gigi. Jangan 1 menit lagi. Kenapa? 1 menit. Bisa Iya, 1 menit harus lagi. dibiasakan ke dokter gigi dan anak-anak itu tidak boleh ditakut-takutin dengan kata-kata dokter gigi sebenarnya, karena itu yang bisa membuat trauma dan Oke. akhirnya malah jadi nggak mau ke dokter gigi deh gitu. Oke. Terima kasih Nah Dokter itu sih Jocelyn sudah tips-tipsnya. meluangkan. Ya, terima kasih Dokter Jocelyn, waktu udah mau habis. Waktunya udah sharing di sini. Sudah meluangkan waktunya gitu ya. Dan untuk teman-teman yang masih mau ikutin live kita, teman-teman bisa ikutin live kita di minggu depan hari Sabtu tanggal 6 Mei jam 3 sore dengan Dokter Billy Pratama. Temanya mengenai cabut gigi bisa buta, mitos atau fakta. Cukup menarik kan temanya. Nanti teman-teman yang penasaran bisa join di live kita di next ya, di minggu depan. Sip. Oke, buat teman-teman juga yang sudah join, terima kasih ya, yang sudah bertanya juga terima kasih. Semoga Terima teman-teman kasih nanti semuanya. dapatkan hadiahnya ya.
Oke, terima kasih Dokter Josie dan terima kasih semuanya. Selamat sore, sampai bertemu minggu depan. Oke, Dah dah. semuanya, thank you ya. Terima kasih juga dong.